Nah, baik untuk mengawali pertemuan atau komunikasi kita hari ini, saya ingin membagikan atau menyampaikan tentang tips dan trik untuk sukses menghadapi uji kompetensi. Tentu saja untuk menghadapi uji kompetensi tidaklah instan, jadi kita harus menyediakan cukup waktu untuk melakukan persiapan uji kompetensi. Artinya apa? Bahwa kita selalu harus dari sekarang harus lebih banyak membaca, kemudian mempelajari soal-soal sehingga pada saat hari H uji kompetensi kita bisa hadapi dengan lebih baik. Kemudian tentu saja referensi atau buku bacaan yang harus kita baca adalah buku yang berlaku secara nasional, karena soal hukum hanya mengacu pada referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian sekali-kali jangan mencoba-coba untuk menghafal soal, karena soal tidak untuk dihafal tetapi untuk dipahami. Nah, poin selanjutnya bahwa soal dalam bentuk kasus itu harus dibaca-baca dengan cepat, karena memang satu soal idealnya adalah 1 menit, karena dari 180 soal akan kita kerjakan selama 3 jam. Artinya estimasi untuk membaca plus menjawab soal itu adalah 1 menit. Nah, itu nanti yang akan kita bahas lebih awal, bagaimana caranya supaya dalam satu soal kita bisa menekankan daerah tertentu sehingga kita bisa menjawab soal dengan cepat. Yang kedua, supaya soal kita tidak baca berulang-ulang, pastikan yang kita baca jangan fokus pada langsung kasusnya, tetapi fokus apa yang ditanyakan di bagian bawah, sehingga ketika kita sudah membaca contoh kasus, diagnosa apakah, jadi kita baca itu dulu, konten pertanyaannya apa, sehingga begitu kita tahu bahwa diagnosa yang dia cari, maka pada saat membaca soal kita akan fokus pada area-area tertentu. Itu juga nanti akan kita bahas. Dari hal tersebut kita harus membuat analisa keputusan berdasarkan data dari pertanyaan yang tadi yang sudah kita bahas. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang perlu kita perhatikan juga bahwa dalam soal uji kompetensi nasional D3 kebidanan, soal bisa dalam bentuk kasus, pernyataan, atau hasil penelitian. Kasus berisi karakteristik pasien atau situasi tertentu, alasan datang, kemudian setting lokasi bidan, dan hasil pengkajian. Sedangkan untuk soal dalam bentuk pernyataan berisi suatu keadaan yang menggambarkan peristiwa yang memerlukan penanganan bidan, yang kadang-kadang setelah terbaca soal ada permintaan dibawa sikap bidan. Kemudian yang ketiga, bisa pula dalam bentuk hasil penelitian, di mana hasil penelitian berisi memerlukan penanganan bidan. Nah, eliminasi atau abaikan pilihan jawaban yang salah atau tidak mungkin. Jadi maksudnya kadang-kadang setelah kita membaca soal dan petunjuk konten pertanyaan atau pernyataan yang dia minta, di option A sampai E itu kita harus ketahui atau kita harus mengeliminasi atau mengabaikan jawaban yang salah. Nanti juga ada soal yang saya kasih contoh setelah pembahasan tentang trik ini. Kemudian ingat bahwa jawaban tidak ada yang salah, tetapi rentang jawaban adalah kurang tepat sampai dengan hingga sangat tepat. Tentu saja pengeco dibuat berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, ketepatan pilihan jawaban sangat dipengaruhi oleh pemahaman teori dan kata kunci. Artinya, yang ingin saya tekankan kepada teman-teman sekalian, bahwa sebanyak apapun soal yang kita baca tanpa pemahaman teori atau penguasaan teori, tentu saja untuk memahami teori kita harus banyak membaca. Oleh karena itu, saran saya, selain daripada memperbanyak melihat contoh-contoh soal, maka teman-teman sekalian harus memperkuat teori kebidanannya dulu, karena itu akan menjadi kata kunci untuk meraih sukses dalam menghadapi uji kompetensi. Nah, sekarang kita mulai masuk pada contoh soal. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pada saat menemukan soal, fokus pertama kita adalah apa yang dia minta dari soal itu. Jadi contoh kasus di sini adalah pemeriksaan apakah yang paling penting. Setelah melihat pertanyaan, baru kita beralih kepada badan soal.
Di badan soal tadi disampaikan di awal bahwa salah satu tips untuk mempercepat atau memfokuskan kasus, maka yang pertama yang kita lihat adalah tempat atau wilayah mana ibu datang, apakah di rumah sakit, puskesmas, atau bidan praktek mandiri. Kemudian yang kedua, keluhan utamanya apa? Setelah itu, hasil anamnesis, kemudian hasil pemeriksaan. Perhatikan badan soal, fokuskan, hubungkan antara keluhan utama, kemudian hasil anamnesis, dan hasil pemeriksaan. Nah, dari soal ini, saya sudah membantu untuk memberikan warna merah untuk daerah-daerah tertentu yang sangat penting kita perhatikan dalam soal. Kemudian saya sudah bold keluhannya, tinggal kalian menghubungkan. Silakan jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Mohon dilengkapi dengan alasannya kenapa jawabannya itu. Oke, saya langsung jelaskan. Tadi di soal yang sudah saya kirimkan, yang pertama keluhannya sudah betul, fokus pada keluhan keluar bercak darah segar dari jalan lahir, kemudian sudah tidak mendapat haid, lalu tidak menggunakan alat kontrasepsi, serta mengalami keputihan. Kemudian hasil pemeriksaan yang didukung di situ adalah abdomen, tidak teraba adanya massa dan tidak merasakan adanya nyeri. Nah, kita lihat bahwa salah satu tanda gejala kanker serviks adalah keluar bercak darah setelah bersanggama. Namun, untuk menegakkan diagnosis diperlukan pemeriksaan yang disebut sebagai biopsi. Apa itu biopsi? Jadi biopsi dilakukan dengan cara mengambil jaringan dari leher rahim untuk mengetahui adanya sel kanker atau tidak. Nah, tentu saja pemeriksaan ini tersedianya di rumah sakit. Nah, untuk pemeriksaan pap smear, IVA test, USG vagina adalah screening untuk mendeteksi CA cervix sejak dini. Sedangkan untuk pemeriksaan darah lengkap dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi hati, kondisi sumsum tulang belakang dan ginjal. Jadi, yang paling tepat di sini adalah pemeriksaan biopsi karena sudah ada tanda dan gejala yang mengarah kepada kasus atau diagnosis kanker serviks. Seperti itu jawabannya. Baik, selanjutnya kita lanjut di soal kedua. Yang diminta adalah jenis pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat. Nah, tempatnya adalah di praktek mandiri bidan. Hasil anamnesisnya adalah sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Kemudian hasil pemeriksaan yang terkait dengan keluhan adalah konjungtiva merah muda. Lalu kita lihat berdasarkan data yang ada, kira-kira jenis pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Bagus, semuanya sudah menjawab. Mungkin ada sih yang belum menjawab, tapi mungkin karena jawabannya sama ya, saya perlu jelaskan sedikit. Alhamdulillah jawabannya rata-rata benar. Jadi jawaban yang benar adalah A, HB atau hemoglobin. Kenapa demikian? Karena kita lihat di situ di hasil anamnesisnya adalah ibu merasa lelah dan mudah mengantuk. Tetapi pada hasil pemeriksaan kita lihat bahwa konjungtivanya masih merah muda. Sedangkan kalau kita mau menghubungkan ibu merasa lelah dan mudah mengantuk, logikanya kita adalah diagnosisnya mungkin anemia. Tetapi di hasil pemeriksaan konjungtivanya itu merah muda, sehingga kita perlu membutuhkan pemeriksaan penunjang supaya kita bisa meyakini bahwa apakah ibu itu mengalami anemia atau tidak. Makanya jawabannya adalah A. Oke, selamat ya, sudah benar, kompeten. Oke, baik, kita lanjut di soal ketiga. Kembali kita perhatikan yang diminta adalah diagnosis. Nah, untuk diagnosis, perhatikan di badan soal, saya tidak memberikan tanda merah pada tempat. Dalam hal ini adalah praktek mandiri bidan. Kenapa? Karena pada saat diagnosis kita tidak membutuhkan tempat atau tempat tidak memberikan pengaruh terhadap penegakan diagnosis. Jadi silakan perhatikan soalnya dan ikuti petunjuknya. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, Masya Allah. Selamat, sudah benar jawabannya. Jadi tadi diagnosis yang diminta, ketika diagnosis yang diminta fokus pada keluhan dan hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, jadi option amenorrhea itu kan sudah jelas tidak mungkin, karena kita tahu bahwa amenorrhea itu adalah tidak haid, sementara di sini keluhannya adalah haidnya sudah lebih dari 10 hari. Jadi supaya lebih banyak keilmuannya lagi, jadi nanti kalau belajar soal-soal, setiap option usahakan dipahami apa itu amenorrhea, apa itu hipermenorrhea, hipomenorrhea, oligo dan polimenorrhea. Nah, keluhan haid lebih dari 10 hari
mengindikasikan bahwa ibu mengalami hipermenorrea. Sementara amenorrhea adalah tidak haid, kemudian oligo itu haidnya lebih sedikit, kemudian poli adalah haid lebih dari sekali. Jadi jawabannya yang benar adalah hipermenorrhea. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Yang diminta kali ini adalah masalah potensial. Tentu kalian masih ingat 7 langkah Varney. Ada masalah aktual, ada masalah potensial. Nah, mohon diperhatikan badan soal, kira-kira dari hasil pemeriksaan, hasil anamnesis itu kejadiannya atau diagnosisnya apa, kemudian kira-kira masalah potensialnya apa. Baik, saya lihat jawabannya sudah cukup banyak orang yang menjawab. Saya anggap sudah mewakili ya, tetapi untuk jawaban soal 4, perhatikan yang diminta adalah masalah potensial. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam 7 langkah Varney ada yang disebut dengan diagnosa aktual atau diagnosa yang sudah terjadi, sedangkan diagnosa potensial atau masalah potensial adalah masalah yang akan terjadi ketika masalah aktual tidak tertangani. Nah, sekarang kalau kita lihat dari soal bahwa hasil anamnesisnya ibu muda lelah mengarah kepada kemungkinan ibu mengalami anemia ringan, artinya anemia ringan sudah terjadi. Kemudian data lain yang mendukung adalah DJJ 164 kali per menit atau lebih cepat dari batas normal, sehingga dia sudah didiagnosis sebagai tahikardi. Nah, ketika kondisi ibu mengalami anemia, kemudian dalam kondisi hamil 36 minggu, DJJ-nya 164 kali per menit, ketika kondisi itu tidak segera tertangani, maka bayi akan mengalami hipoksia dalam janin. Maksud saya hipoksia janin, hipoksia di dalam intrauteri. Sedangkan asfiksia juga bisa terjadi tapi setelah bayi lahir. Sedangkan anemia ringan itu adalah kondisi yang sedang terjadi pada ibu, mengingat HB-nya sudah mengalami 10 gram persen. Kemudian persalinan preterna memang mungkin akan terjadi, tetapi dari data yang ada tidak ada tanda-tanda infartu, sehingga jawaban yang paling benar adalah B, hipoksia janin. Seperti itu jawabannya. Oke, kita melangkah ke soal kelima atau soal terakhir untuk hari ini ya. Di sini yang diminta adalah tindakan awal. Ingat, terkait dengan tindakan awal, maka tempat praktek atau tempat di mana pasien dilayani itu sangat berpengaruh. Jadi itu terkait dengan kewenangan dan fasilitas yang ada. Jadi mohon diperhatikan badan soalnya. Kira-kira dari kasus ini tindakan awal apakah yang paling tepat? Silahkan. Oke, karena tidak ada lagi yang menjawab, saya langsung jelaskan ya jawaban untuk soal terakhir terkait dengan kasus kelima. Yang diminta adalah tindakan awal. Jadi kita lihat dari tempatnya adalah praktek mandiri bidan, kunjungan ulang di mana ibu muda lelah, kemudian DJJ 164 kali per menit dan HB-nya 10 gram persen. Nah, di sini kita lihat dari denyut jantung pada kasus menunjukkan 164 kali per menit, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi fetal distress atau tahikardi. Nah, kompetensi dan kewenangan pada kasus kehamilan dengan fetal distress adalah seharusnya bayi segera atau ibu segera dirujuk ke rumah sakit Ponek. Namun, sebelum merujuk, bidan harus melakukan tindakan awal untuk memberikan menstabilisasi atau memberikan pertolongan awal dengan beberapa cara. Nah, dari option yang ada terlihat bahwa semuanya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada tips dan triknya. Dari option yang ada, A sampai E-nya itu rata-rata benar atau hampir semuanya benar, tetapi ada yang paling tepat. Nah, kita lihat di soal terakhir, di situ dijelaskan bahwa seorang perempuan 24 tahun yang hamil 36 minggu ke praktek mandiri bidan. Jadi penekanannya adalah tempatnya adalah praktek mandiri bidan. Kemudian hasil anamnesisnya masih sama yang tadi ya, muda lelah. Kemudian HB-nya 10 gram persen dan DJJ 164 kali per menit. Nah, ketika kondisi seperti ini kita temukan di praktek mandiri bidan, maka perlu kita lihat bahwa detak jantung pada kasus menunjukkan bahwa bayi mengalami fetal distress atau tahikardi. Nah, sebagai bidan, kompetensinya atau kewenangannya pada kasus kehamilan dengan fetal distress seharusnya adalah segera melakukan rujukan ke rumah sakit Ponek. Tetapi perlu kalian ingat bahwa sebelum melakukan rujukan, seorang bidan harus melakukan tindakan awal dengan melakukan stabilisasi atau pertolongan awal dengan cara melakukan resusitasi intrauterin.
Apa itu resusitasi intrauterin? Ternyata beberapa hal yang termasuk di dalamnya resusitasi intrauterin adalah yang satu, memastikan ibu mendapat pasokan oksigen yang cukup. Jadi dengan kata lain, melakukan pemasangan oksigen pada ibu, memang ibu yang diberikan tetapi tujuannya untuk ke bayi. Yang kedua, seperti yang pada umumnya kalian jawab, yaitu melakukan pemasangan infus. Jadi pemasangan infus adalah salah satu tindakan atau bagian dari resusitasi intrauterin. Yang ketiga, tindakan lainnya adalah mengubah posisi ibu dengan memintanya berbaring ke sisi kiri. Kenapa demikian? Karena tujuannya adalah mengurangi tekanan rahim pada vena cava besar atau vena cava inferior, di mana ketika dalam posisi terlentang, kemudian kasus ibu hamil dengan DJJ sudah 164, itu akan memperberat kondisi sehingga ibu diminta untuk berbaring ke arah atau ke sisi kiri. Nah, 3 bagian tadi adalah bagian dari resusitasi intrauterin. Jadi sekali lagi, pemberian infus adalah bagian dari resusitasi intrauterin. Itu jawabannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Untuk bimbel kita pagi hari ini kita langsung pada soal, tetapi kali ini soalnya sudah saya tidak berikan penanda baik bentuk warna maupun bold, karena saya yakin kalian sudah paham dengan menggunakan metode Syokal itu sudah sangat membantu. Tetapi penambahannya cuma satu, bahwa ketika tindakan atau sikap bidan itu tempat pelayanan sangat berpengaruh dan sangat penting untuk diperhatikan, tetapi terkait dengan diagnosa itu tidak penting. Jadi mohon perhatikan soalnya dan silahkan menjawab soal menggunakan metode Syokal. Oke, selamat pagi. Oke, baik. Dari soal nomor 1 yang kita tampilkan pada pagi ini, jawabannya rata-rata sudah benar. Fokusnya adalah perasaan haus, ingin BAB, kemudian kepala janin sudah tampak pada vulva 5-6 cm. Nah, pertanyaannya di sini kan tadi untuk soal pertama yang diminta adalah langkah apakah langkah selanjutnya. Nah, di soal yang ada data fokusnya adalah pasien di PMB mulas tidak tertahankan, kemudian data fokus lainnya adalah kepala janin sudah tampak pada vulva 5-6 cm. Ketika pertanyaannya adalah langkah selanjutnya, otomatis ketika kepala janin atau bagian terendah sudah tampak di vulva dengan 5-6 cm, tentu saja tindakan selanjutnya adalah memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Dan perlu kalian ingat bahwa posisi yang tepat akan sangat mempengaruhi kemampuan ibu untuk meneran. Nah, yang paling sering kita lihat di lapangan atau pada saat kalian berpraktik di rumah sakit, cenderung bidan mengarahkan untuk posisi litotomi. Tapi pada dasarnya sebenarnya seorang bidan hendaknya membiarkan ibu bersalin, memilih posisi persalinan yang diinginkannya, bukan karena keinginan bidan. Karena kenapa? Kebebasan posisi yang diinginkan oleh ibu itu akan menyebabkan ibu merasa nyaman. Nah, manfaat lain pilihan posisi meneran yang dapat kita lihat, artinya posisi yang berdasarkan keinginan ibu, manfaatnya pertama, sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan karena dia mengikuti posisi yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, ketika posisinya bagus sesuai dengan keinginan, itu memperpendek kepala dua. Kemudian meminimal laserasi perineum. Kemudian lebih atau pasti sangat membantu ibu untuk meneran. Dan tentu saja kalau persalinannya cepat atau kalau doma mendek, maka insya Allah nilai Apgar skor bayi akan lebih baik. Itu jawabannya. Nah, hal lain juga yang tadi mungkin ada yang menjawab melibatkan pendamping untuk memberi minum, mungkin karena terkecoh dengan data ibu merasa haus. Ingat, pemberian makan atau minum itu dilakukan oleh pendamping ketika tidak ada his. Jadi ketika kontraksi sedang berjalan atau sedang sementara berlangsung, ibu tidak difasilitasi untuk diberikan minum, tetapi menunggu atau pemberian makan atau minum diberikan di antara his, artinya his sedang tidak terjadi atau
Baik, kita langsung bahas terkait soal nomor 1. Di situ lead in-nya apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, pada kasus ini ibu usia 28 tahun, gestasi 36 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan pusing. Hasil anamnesa muncul sejak beberapa hari yang lalu dan hasil pemeriksaan fisik tekanan darahnya 130/90. Kemudian tinggi fundus uteri 32 cm, UKA sudah divergen, HB-nya bagus dan proteinnya positif 1. Nah, kita eliminir B, C, dan E. Best answer di sini adalah menganjurkan ibu untuk kontrol tekanan darah setiap minggu. Kalau kita lihat option A sampai E, melakukan rujukan juga benar, tapi karena pertimbangan di sini di data tidak dijelaskan riwayat pemeriksaan sebelumnya juga tinggi, dan kita lihat juga masih proteinnya positif 1, maka best answer atau yang paling tepat pada kasus ini adalah menganjurkan ibu untuk kontrol tekanan darah setiap minggu. Seperti itu. Jadi untuk melakukan rujukan dilakukan setelah kontrol berikutnya semakin tinggi dan protein urinnya juga bertambah, maka itu sudah perlu dilakukan rujukan. Demikian untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal kedua, lead in-nya apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut. Data fokusnya seorang perempuan berumur 32 tahun, G4P2A1, gestasi 35 minggu, ke puskesmas dengan keluhan keluar darah segar dari jalan lahir. Hasil anamnesanya itu perdarahan berulang yang ketiga kalinya selama kehamilan, tekanan darahnya normal, bagian terendah masih konvergen atau masih melayang, DJJ-nya 154 kali per menit. Nah, best answer di sini, apakah asuhan yang paling tepat tadi? Jawaban yang paling tepat untuk option soal kedua adalah A, bantu ibu untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk soal ketiga, lead in-nya kapankah jadwal VT berikutnya berdasarkan kasus tersebut. Data fokusnya seorang perempuan usia 25 tahun, hamil G1. Datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang disertai pelepasan lendir dan darah. Nah, di sini kita lihat hasil VT-nya adalah pembukaan 7 cm. His-nya 4 kali dalam 10 menit, durasi 45 detik. Nah, pertanyaannya kapan dilakukan jadwal VT berikutnya? Best answer-nya di sini adalah B, 3 jam kemudian. Jadi mungkin saya lihat dari beberapa jawaban kalian rata-rata memilih 4 jam kemudian. Nah, yang paling benar adalah 3 jam kemudian. Kenapa 3 jam kemudian? Karena di data fokusnya dijelaskan pembukaannya 7 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda sekalian. Mohon maaf untuk malam ini terlambat dari jadwal biasanya karena sesuatu dan lain hal di luar kendali.
Oke, baik, kita langsung fokus di soal nomor pertama, di mana di situ lead in-nya apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, data fokus yang ada di sini adalah pasien dirujuk ke puskesmas karena mengalami perdarahan yang hebat. Hasil anamnesisnya postpartum 10 hari yang lalu dan riwayat partus di rumah. Kemudian TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Kemudian hasil USG tanpa gumpalan darah. Nah, kita eliminir B, C, dan E karena best answer di sini adalah B. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut yaitu perdarahan best answer di sini adalah A, yaitu perdarahan postpartum sekunder. Kenapa? Karena di sini kita lihat di data fokusnya adalah pasien mengalami perdarahan pada hari kelima. Tentu saja kalian masih ingat definisi atau perbedaan perdarahan postpartum sekunder dan perdarahan postpartum primer. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu tadi perdarahan postpartum sekunder. Kemudian kita lanjut di soal kedua. Lead in-nya apakah kemungkinan faktor penyebab pada kasus tersebut. Nah, data fokusnya seorang perempuan usia 35 tahun dirujuk ke puskesmas karena mengalami perdarahan yang hebat. Hasil anamnesisnya adalah postpartum 5 hari yang lalu. Kemudian TFU udah jadi bawah pusat dan USG tanpa gumpalan darah dan jaringan plasenta. Nah, di situ jaringan plasenta itu menandakan pasien mengalami fresh plasenta. Jadi best answer di sini adalah D. Kemudian untuk soal ketiga, lead in-nya apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut. Data fokusnya seorang ibu umur 17 tahun P1A0 dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gangguan mental. Nah, hasil anamnesis di sini muncul setelah ibu usia bayinya umur 1 bulan. Kemudian ibu tampak murung dan kadang-kadang tiba-tiba marah dan berteriak histeris dan tidak mau makan. Nah, kita eliminir B, C, D, dan E. Karena best answer-nya di sini adalah A, yaitu depresi pasca partum. Nah, antara depresi pasca partum dan baby blues atau postpartum blues itu ada sedikit perbedaan, di mana biasanya baby blues itu terjadi dan muncul beberapa hari atau beberapa jam setelah dia melahirkan. Kemudian dia juga lebih cepat pulih dibandingkan dengan depresi pascapartum. Sedangkan pada depresi pascapartum biasanya gejala akan muncul sekitar sebulan atau 2 bulan pascapartum. Kemudian lama penyembuhannya lebih lama dibandingkan dengan sindrom baby blues. Jadi untuk soal nomor 3 best answer-nya adalah A, yaitu depresi pascapartum.
Oke, baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bahas untuk soal pertama. Jadi khusus untuk soal pertama dan soal kedua, Ibu terkait masih dengan partograf, mengingat kemarin rata-rata banyak yang belum tepat dalam menjawab, sehingga Ibu hari ini, malam ini khususnya mereview kembali sekaligus supaya kalian lebih paham kembali bahwa bagaimana teknik pemeriksaan atau jadwal pemeriksaan PT. Jadi untuk soal pertama, lead-in-nya kapankah jadwal VT berikutnya? Berarti ketika lead-in-nya jadwal VT berikutnya, maka yang Anda fokuskan cukup langsung di hasil VT sekarang, yaitu di sini data fokusnya adalah VT pembukaan 8 cm. Nah, kita eliminir A, B, D, dan E karena best answer di sini adalah 2 jam kemudian. Jadi logikanya dari pembukaan 8 ke pembukaan 10 itu harusnya 2 jam kemudian sudah lengkap, sehingga jadwal VT berikutnya adalah 2 jam. Kemudian soal kedua masih terkait dengan soal pertama. Di sini kapan jadwal VT berikutnya? Sekali lagi Ibu sengaja membuat soal yang sama dengan data yang berbeda, di mana untuk soal kedua VT sekarang ada hasilnya 4 cm, dan saya sudah jelaskan di awal bahwa untuk pembukaan 1 sampai pembukaan 6, maka jadwal VT-nya adalah setiap 4 jam, kecuali ada indikasi. Sementara untuk pembukaan 7, 8, 9, dan seterusnya itu adalah mengikuti jadwal sesuai yang telah saya jelaskan sebelumnya. Itu ketika pembukaan 7 secara otomatis jadwal VT berikutnya adalah 3 jam setelah VT sekarang. Demikian. Jadi best answer untuk soal kedua adalah 4 jam kemudian atau A. Kemudian di soal ketiga itu lead-in-nya bagaimanakah cara mengidentifikasi jenis cairan pada kasus tersebut. Jadi data fokusnya di sini ibu hamil 38 minggu datang ke PMB dengan keluhan adanya pelepasan air. Hasil anamnesisnya keluar cairan berwarna jernih secara tiba-tiba dan membasahi pakaian dalam ibu saat duduk menonton. Sementara dari hasil pemeriksaan di situ hisnya belum ada. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi cairan tersebut cairan apa, kita eliminir A, C, dan D, dan E karena base answer di sini adalah menggunakan kertas lakmus. Sedangkan untuk option A itu kurang tepat. Kemudian C itu nanti dapat dilakukan ketika ada tanda-tanda persalinan. Kemudian kertas talquis itu untuk pemeriksaan HB, dan urin itu juga tidak tepat. Jadi selamat untuk soal ketiga, base answer-nya adalah B, yaitu menggunakan kertas lakmus. Demikian.
Sekarang kita masuk pada pembahasan soal di mana lead in-nya yaitu berapakah lama efektivitas kontrasepsi pada kasus di atas. Adapun data fokus yang muncul adalah telah dipasangkan implanon. Ya, perlu diketahui bahwa implanon ini dirancang khusus untuk inhibisi ovulasi selama masa penggunaan. Karena ovulasi pertama dan luteinisasi terjadi pada paruh kedua tahun ketiga penggunaan, maka implanon hanya direkomendasikan untuk 3 tahun penggunaan, walaupun ada penelitian yang menyatakan masa aktifnya dapat mencapai 4 tahun. Jadi yang direkomendasikan yaitu masa penggunaan 3 tahun untuk metode kontrasepsi implanon. Maka jawaban yang paling tepat di atas adalah C, 3 tahun. Ya, selanjutnya untuk kasus soal nomor 2 di mana lead in-nya yaitu apakah tindakan kebidanan yang tepat dilakukan. Kita lihat di kasus, data fokus yang muncul adalah batang implan keluar. Nah, sebelum masuk ke bus answer, sedikit saya menjelaskan terkait implan. Jadi implan ini merupakan metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam bawah kulit. Sehingga batang implan harus terjaga dan harus steril menghindari infeksi. Ketika batang implan keluar dari tempat pemasangan, maka akan terjadi kontak atau terkontaminasi pada media sekitarnya sehingga kondisi implan ini sudah tidak steril. Jadi asuhan yang dilakukan ketika hal tersebut terjadi adalah langsung mencabut implan dan diganti dengan implan yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mencabut dan mengganti batang implan. Selamat kompeten bagi yang menjawab C. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan soal nomor 3 di mana lead in-nya adalah apakah metode kontrasepsi yang tepat. Data fokusnya adalah tidak cocok menggunakan metode hormonal, pasien rencana memberikan ASI eksklusif pada bayinya, dan riwayat infeksi panggul dan dismenore. Jadi pada kasus terdapat kontraindikasi penggunaan AKDR, MAL, serta metode sederhana tanpa alat, sehingga kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut adalah kondom. Jadi selamat kompeten bagi yang memilih pilihan jawaban C, kondom. Anda kompeten.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pada soal nomor 1 dengan menggunakan pola Shiokawa-Ruki. Lead in dari kasus di atas adalah pemeriksaan apakah yang tepat. Data fokusnya adalah terdapat pengeluaran darah dari jalan lahir, kemudian ada jaringan yang keluar sedikit. Kita lihat usia kehamilan ibu 14 minggu, pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan membuka, teraba sisa jaringan. Nah, kalau kita lihat di kasus dengan usia kehamilan 18 minggu, artinya pasien ini mengalami abortus. Nah, untuk pemeriksaan yang tepat itu adalah melakukan USG untuk melihat keadaan rahim atau uterus setelah terjadi abortus. Nah, dengan melakukan pemeriksaan USG yang dapat membantu mengidentifikasi masalah dalam rahim terkait dengan abortus incompletus. Jadi, best answer-nya adalah opsi A, yaitu USG. Jadi, selamat bagi bidan yang menjawab opsi A, Anda kompeten. Ya, baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan kasus soal nomor 2, di mana lead in-nya itu adalah penanganan awal. Data fokusnya yaitu bercak putih pada mulut bayi, membentuk plak pada lidah dan langit-langit bayi. Jadi, yang kita eliminir di sini adalah pilihan jawaban A, B, C, dan D. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus soal nomor 2 adalah pilihan jawaban E. Ya, masuk ke rasional. Jadi, apabila ada plak putih pada mulut bayi, maka kita harus bedakan terlebih dahulu apakah bercak putih karena sisa susu atau ASI ataukah karena infeksi jamur. Jadi, untuk menegakkan diagnosa, maka kita harus bersihkan mulut bayi dengan menggunakan kasa steril yang basah. Jadi, apabila dibersihkan lalu kasa steril basah itu masih bersih, maka itu pertanda bahwa itu sisa susu atau ASI. Jadi, ketika ada bercak merah bisa jadi atau bisa dipastikan itu karena adanya infeksi jamur. Jadi sekali lagi, pada saat kita membersihkan mulut bayi dengan menggunakan kasa yang steril basah, lalu kasanya itu masih bersih, berarti itu akibat dari sisa susu atau ASI. Sedangkan ketika terdapat bercak merah pada kasa, bisa dipastikan itu infeksi jamur. Ya, jadi selamat bagi Ibu Bidan yang menjawab pilihan jawaban E. Anda kompeten. Ya, baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kasus. Untuk kasus soal nomor 1, best answer-nya itu adalah rujuk ke rumah sakit. Jadi,
Untuk kasus solusio plasenta, apabila klien datang ke PMB dan ditemukan tanda dan gejala dari solusio plasenta tersebut, misalnya gejala dari solusio plasenta yaitu jika darah masih sedikit, tidak selalu terjadi perdarahan per vagina, gejala awal nyeri abdomen, uterus tegang, nyeri tekan uterus, darah berwarna kehitaman. Nah, jika perdarahan ini banyak bisa menyebabkan shock dan janin sudah meninggal sehingga sebagian bidan harus langsung merujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut demi menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Jadi, selamat kompeten bagi yang menjawab opsi E, rujuk ke rumah sakit. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan kasus soal nomor 2, di mana best answer-nya itu adalah spasme otot karena tekanan terhadap syaraf. Jadi, pada ibu hamil ini akan terjadi perubahan anatomi fisiologis. Pembesaran pada uterus itu membuat perubahan pada postur tubuh sebagai salah satu kompensasi untuk tetap seimbang sehingga tubuh ini menjadi lordosis. Jadi perubahan postur ini akan mengakibatkan tulang belakang pada bagian servikal dan lumbal itu menjadi memendek, dan ini akan mengakibatkan penekanan pada syaraf sehingga sering menimbulkan keluhan nyeri pada punggung atas dan bawah. Jadi selamat kompeten bagi yang menjawab E, spasme otot karena tekanan terhadap syaraf. Ya, baik, sekarang kita lanjut pada pembahasan kasus soal nomor 3, di mana best answer-nya itu adalah A, planotes. Jadi, pemeriksaan planotes itu pada kehamilan bertujuan untuk mendeteksi adanya hormon korionik gonadotropik yang biasanya meningkat pada proses kehamilan. Jadi planotes ini dilakukan pada pagi hari, bisa dilakukan 3 hari terlambat haid. Nah, apabila terjadi kehamilan dengan HCG meningkat, maka akan timbul garis 2 pada planotes tersebut. Ya, jadi selamat bagi yang menjawab opsi A, planotes. Anda kompeten. Baik, kita bahas ya. Leukemia yaitu apakah diagnosis yang paling tepat terjadi pada kasus tersebut. Nah, di sini data fokusnya yaitu pasien ini mengalami nyeri perut,
yang terjadi setiap siklus menstruasi, dan darah yang keluar pun bergumpal dan banyak. Jadi base answernya adalah B, dysmenor. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Dysmenor adalah suatu keadaan nyeri haid atau nyeri pada abdomen atau kram pada perut yang disebabkan karena adanya kontraksi untuk mengeluarkan lapisan yang ada di dalam dinding rahim atau biasa disebut sebagai endometrium. Nah, akibat dari kontraksi tersebut menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah pada daerah sekitar rahim, sehingga suplai oksigen yang mengalir ke daerah rahim tersebut mengalami atau berkurang, sehingga terjadinya nyeri. Nah, tanda dan gejalanya itu ya dia pasti kram pada perutnya, dan darah yang keluar pun bergumpal dan banyak. Jadi base answernya adalah B ya, dysmenor. Baik, kita bahas ya litinnya, yaitu apakah rencana asuhan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut. Nah, di sini data fokusnya yaitu di sebuah desa terdapat kasus anemia sekitar 55%. Dan masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Nah, base answernya adalah D, pemberdayaan ekonomi. Kenapa pemberdayaan ekonomi? Karena masyarakatnya ini bukan tidak mau mengkonsumsi ikan atau daging, tetapi ekonomi masyarakat tersebut tidak mendukung untuk membeli ikan dan daging yang disebabkan karena harga jual daging dan ikan itu lumayan mahal, sehingga yang harus dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi. Kita harus melakukan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana sehingga mampu membeli ikan dan daging. Seperti itu ya. Jadi base answernya adalah D, pemberdayaan ekonomi. Baik, kita bahas ya lead-in-nya, yaitu apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas. Nah, di sini data fokusnya yaitu hasil USG didapatkan bahwa plasenta terletak di segmen bawah rahim. Nah, kalau misalnya plasenta terletak di segmen bawah rahim, itu menandakan bahwa kasus tersebut mengalami placenta previa. Nah, baik, jadi base answernya adalah B ya, placenta previa. Nah, saya jelaskan sedikit dulu terkait semua jenis plasenta yang berada pada option. Option A, plasenta akreta. Plasenta akreta yaitu plasenta yang tertanam pada dinding rahim atau endometrium. Nah, ini juga bisa menyebabkan bahaya pada ibu hamil karena dia bisa menyebabkan pendarahan hingga mengalami kematian atau shock karena pendarahan. Selanjutnya, plasenta previa. Plasenta previa yaitu plasenta yang berada di segmen bawah rahim atau plasenta yang bisa menutup jalan lahir. Selanjutnya, solutio placenta, yang dimana solutio placenta merupakan suatu keadaan di mana plasenta atau ari-arinya ini terlepas sebelum terjadinya proses persalinan. Oke ya. Nah, lanjut, plasenta increta.
Plasenta increta yaitu suatu keadaan di mana plasenta atau ari-arinya ini terletak di atau tertanam lebih dalam pada dinding rahim atau endometrium dan dia menembus hingga otot uterus. Nah, sedangkan tadi plasenta akreta dia hanya pada dinding uterusnya, sedangkan increta dia hingga menembus otot uterusnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya retensio placenta, di mana retensio placenta merupakan suatu keadaan di mana plasenta ini dia tidak mau lepas setelah proses persalinan. Seperti itu ya. Jadi sudah ada ya perbedaan antara retensio dan solusio. Di mana solusio itu dia lepas sebelum proses persalinan, sedangkan retensio yaitu suatu keadaan di mana plasentanya dia tidak terlepas secara alamiah setelah proses persalinan. Seperti itu ya. Nah, untuk kasus ini best answer-nya adalah B, placenta previa. Baik, untuk soal pertama kita mulai bahas. Di sini data apakah yang sesuai kala 2 pada kasus tersebut. Kemudian kita lihat data fokusnya. Seorang perempuan berumur 32 tahun, G2 P1A0, gestasi 37 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang, disertai pelepasan lendir dan darah. Kemudian hasil anamnesanya nyeri sejak kemarin dan semakin lama semakin bertambah dan ada keinginan untuk meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80. Kita lihat semuanya sepertinya normal. Kemudian bagian terendah BDP, kemudian HIS-nya 4 kali dalam 10 menit, hasil PT pembukaan lengkap, bagian terendah kepala HOTS 3. Kita eliminir A, B, C, dan E karena best answer di sini adalah D, yaitu pembukaan lengkap. Ingat bahwa batasan kala 2 adalah sejak pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya bayi, sehingga di situ sangat jelas di datanya bahwa yang menjadi data yang mendukung untuk kala 2 adalah pembukaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya soal kedua, lead-in-nya fase apakah selanjutnya berdasarkan mekanisme persalinan pada kasus tersebut. Di situ data fokusnya seorang perempuan berumur 32 tahun, G2 P1A0, gestasi 37 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang disertai pelepasan lendir dan darah. Kemudian hasil anamnesanya nyeri sejak kemarin dan semakin lama semakin bertambah dan ada keinginan untuk meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 dan yang lainnya juga masih normal. Palpasi bagian terendah kepala BDP, BJJ 154 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik. Bagian terendah telah melakukan putaran kaki dalam. Kita eliminir A, B, C, dan E karena best answer di sini adalah D, yaitu ekstensi. Ingat, masih mengingat mekanisme persalinan di mana saat kepala telah masuk atau kepala janin telah masuk pintu atas panggul, selanjutnya berdasarkan mekanisme persalinan itu majunya kepala janin, kemudian
terjadi putaran paksi dalam, setelah itu terjadi ekstensi, lalu terjadi putaran paksi luar, dan terakhir adalah ekspulsi. Untuk soal ketiga, lead in-nya kapankah jadwal penilaian kontraksi pada kasus tersebut? Nah, kita lihat di sini dari data fokus, yaitu seorang perempuan umur 24 tahun, hamil pertama 38 minggu ke PMB, keluhan nyeri perut tembus ke belakang disertai pelepasan lendir dan darah. Nah, kita lihat hasil anamnesisnya itu nyeri melingkar di daerah panggul. Kemudian di situ kita dapatkan PT-nya pembukaan 2 cm, yang berarti bahwa masih fase laten. Nah, kita eliminir A, B, C, dan E. Best answer di sini adalah D, yaitu setiap jam. Seandainya ibu ini bukan berada pada fase aktif, maka seharusnya pemantauan untuk his atau kontraksinya itu dilakukan setiap 30 menit sesuai dengan teori. Demikian. Kemudian untuk soal ketiga, lead in-nya apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Data fokusnya seorang ibu umur 17 tahun, P1A0, dirujuk ke rumah sakit karena mengalami gangguan mental. Nah, hasil anamnesis di sini muncul setelah usia bayinya umur 1 bulan. Kemudian ibu tampak murung dan kadang-kadang tiba-tiba marah dan berteriak histeris dan tidak mau makan. Nah, kita eliminir B, C, D, dan E. Karena best answer-nya di sini adalah A, yaitu depresi pascapartum. Nah, antara depresi pascapartum dan baby blues atau postpartum blues itu ada sedikit perbedaan, di mana biasanya baby blues itu terjadi dan muncul beberapa hari atau beberapa jam setelah dia melahirkan. Kemudian dia juga lebih cepat pulih dibandingkan dengan depresi pascapartum. Sedangkan pada depresi pascapartum biasanya gejala akan muncul sekitar sebulan atau 2 bulan pascapartum. Kemudian lama penyembuhannya lebih lama dibandingkan dengan sindrom baby blues. Jadi untuk soal nomor 3, best answer-nya adalah A, yaitu depresi pascapartum.
Baik, kita bahas di soal pertama. Lead in-nya apakah jenis persalinan pada kasus tersebut. Nah, untuk pertanyaan ini kita langsung melihat persalinan apa yang ada di dalam data tersebut. Nah, kita lihat langsung fokus pada induksi persalinan. Nah, kita eliminar A, B, D, dan E karena base answer di sini adalah C, yaitu persalinan anjuran. Lanjutnya di soal kedua, lead in-nya diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Data fokusnya seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Kemudian umur kehamilannya ateram, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan 2000 gram dan panjang badan 45 cm, kulit lanugo sedikit. Nah, kita eliminir A, C, D, dan E. Base answer di sini adalah B, yaitu BCB KMK. Kenapa BCB KMK? Karena di situ jelas di data fokusnya kehamilannya ateram, tetapi dari hasil pemeriksaan berat badan bayinya hanya 2000 gram. Ingat kembali materi yang lalu bahwa indikator untuk cukup bulan yaitu dengan melihat usia kehamilan, sedangkan indikator untuk melihat sesuai kecil atau lebih masa kehamilan di indikatornya adalah dari berat badan lahir bayi. Sedangkan pada kasus ini kita melihat bahwa usia kehamilannya normal atau cukup bulan, sedangkan bayi lahir kurang dari 2500, sehingga diagnosisnya adalah bayi cukup bulan tetapi kecil masa kehamilan. Selanjutnya soal ketiga, lead in-nya apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut. Nah, data fokusnya di sini adalah bayi perempuan umur 2 bulan dibawa ke PMB oleh ibunya dengan keluhan bayi malas menyusu. Hasil anamnesisnya, bayi tidak diberikan ASI tetapi susu formula dan menggunakan botol. Hasil pemeriksaan fisik itu tampak bibir dan lidah tampak bercak putih seperti sisa-sisa susu. Nah, kita eliminir A, C, D, dan E karena base answer di sini adalah oral thrush.
Baik, kita bahas ya lead-nya yaitu apakah pengobatan yang tepat pada kasus di atas. Nah, di sini data fokusnya yaitu pasien ini mengalami tekanan darah tinggi di mana tekanannya yaitu 160/120. Selanjutnya diperoleh urin proteinnya itu positif 3. Kenapa? Selain dari itu dia juga mendapatkan edema pada kedua kakinya. Nah, base answer untuk kasus ini adalah pemberian MgSO4 atau magnesium sulfat. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Orang yang mengalami tekanan darah tinggi, itu kadar natrium di dalam darah itu dia meningkat, yang dimana natrium ini ya berfungsi untuk mengikat air, sehingga kompensasi tubuh itu dengan cara meningkatkan tekanan darah atau meningkatkan pompa jantung, sehingga menyebabkan tekanan darah pun meningkat. Nah, dengan pemberian MgSO4 atau magnesium dalam magnesium sulfat itu dia berfungsi untuk menambah air dalam tubuh atau menambah kandungan air dalam tubuh. Seperti itu ya, sehingga tekanan darahnya juga dia mengalami penurunan. Jadi base answer-nya adalah MgSO4. Baik, kita jawab ya soal yang kedua. Apakah tindakan yang tepat untuk meningkatkan bonding antara ibu dan anak? Nah, data fokusnya itu pasien ini baru melahirkan dia 1 jam yang lalu dengan berat badan anak 2.500 gram dan panjangnya 49. Nah, baik, untuk tindakan atau untuk meningkatkan bonding antara ibu dan anak yaitu 1, pemberian ASI segera mungkin ya. Kenapa dilakukan pemberian ASI segera mungkin? Karena ini bisa menciptakan bonding antara ibu dan anak, di mana terjadi antara sentuhan langsung dari kulit anak ke kulit ibunya. Nah, itu bisa juga meningkatkan bonding dari ibu ke anak ya. Seperti itu. Jadi base answer-nya adalah D. Nah, saya jelaskan sedikit terkait semua optionnya ya. Kenapa bukan A, pemberian infus dextrosa? Nah, ini infus dextrosa itu hanya untuk meningkatkan kekuatan ibu yang telah terkuras akibat dari proses melahirkan tersebut. Nah, yang kedua, kenapa bukan pemberian PASI? Ya, pasti bukan pemberian PASI karena anak ini baru lahir. Nah, pemberian PASI itu, makanan pendamping ASI itu dilakukan setiap setelah anaknya 6 bulan. Nah, kenapa bukan pemberian larutan gula? Itu juga kan ini hanya untuk meningkatkan kekuatan ibu ya setelah proses melahirkan, seperti itu. Nah, yang harus dilakukan adalah pemberian ASI segera mungkin atau base answer-nya adalah D ya. Baik, kita bahas ya lead ini yaitu apakah yang terjadi pada kasus di atas. Data fokusnya yaitu pasien ini datang dengan keluhan tidak merasakan pergerakan janinnya, dan hasil pengkajiannya juga didapatkan usia kehamilannya yaitu 42 minggu, dan DJJ-nya juga negatif pada janinnya. Nah, base answer untuk kasus ini adalah E, KJDK, kematian janin dalam kandungan ya. Kenapa? Karena seharusnya usia kehamilan 42 minggu atau sudah memasuki trimester ketiga itu dia sudah harusnya terdapat pergerakan janin, dan di situ juga DJJ-nya pasti ada positif atau terdengar DJJ, namun di kasus kan dia tidak ada. Jadi base answer-nya adalah E ya, KJDK.